Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Muslim dari kelompok 6. Dalam video ini, saya memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Miftahul Aula Sa'adah, SPI, MPSI Psikol, mata kuliah pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus atau ABK, yang mana materinya yaitu PAI dalam paradigma pendidikan inklusif. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama, apa itu pengertian paradigma? Menurut Thomas Kuhn, dalam bukunya yang berjudul The Scientific Revolution, paradigma adalah merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu tertentu. Apabila kita telah mengetahui pengertian paradigma, maka paradigma anak ABK ialah selama ini paradigma dalam sistem pendidikan pada praktik di lapangan kebanyakan masih memaknai kecerdasan peserta didik secara terbatas, yakni mereka yang dikatakan cerdas ialah yang memiliki keutuhan atau kesempurnaan fisik. Dengan asumsi, dengan kesempurnaan fisik tersebut menyebabkan mereka bisa belajar dengan normal. Bisa dikatakan, sekian lama ini baik secara langsung maupun tidak langsung, serta secara terbuka dan tertutup, telah terjadi pengabaikan hak dan kesempatan bagi ABK untuk hidup bersama secara wajar dengan masyarakat umumnya. Bahkan, hal tersebut juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari institusi sosial. Kasus yang bisa saja terjadi ialah adanya diskriminasi, pelayanan administrasi, pembelajaran, hingga dijustifikasi di ranah hukum. Dalam hal ini, ada 6 problem yang dihadapi ABK. Yang pertama, tidak adanya bimbingan spiritual, afektif, keterampilan, dan kognitif secara intens serta berkelanjutan. Yang kedua, ABK tidak diberi kesempatan untuk menyesuaikan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan di tengah-tengah perbedaan. Yang ketiga, kurangnya motivasi, baik secara internal seperti merasa minder, merasa bersalah, dan tidak telaten, maupun faktor eksternal seperti mendapatkan ejekan dari teman, menjadi pusat perhatian, dan pendiskriminasian hak bagi anak ABK. Yang keempat, terlalu dimanja atau dibebaskan, di mana pendidik menuruti semua kemauan ABK agar mereka bisa menemukan sendiri dunia bahagianya. Yang kelima, pendidik terlalu menggunakan teori barat dalam melayani ABK. Pada kondisi wilayah, latar belakang peserta didik sangat berbeda dengan apa yang ada di barat. Yang terakhir, keenam, keterpisahan. Paradigma masyarakat, bahkan paradigma pelaku pendidikan, utamanya pendidik, masih berada pada level paradigma keterpisahan. Bahkan, masih berada pada level paradigma mistis, penuh mitos dan tahayul. Asumsinya, para ABK dipandang sebagai sesuatu yang berbeda atau asing dan mereka dianggap lebih memperoleh kutukan atau karma. Oleh karena itu, wajar bila mereka harus dijauhi. Dalam hal ini, di dalam ajaran Islam pun dinyatakan bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu untuk hal yang sia-sia belaka. Pasti, di balik penciptaan yang manusia anggap sebagai sesuatu yang ganjil, tidak normal, terdapat maksud tertentu dari Allah. Bahkan, bisa jadi akan bernilai manfaat yang besar, meskipun nilai faedah itu belum tentu bisa dipahami oleh nalar manusia. Salah satunya, secara sosiologis para ABK ini akan menjadi pelajaran berharga bagi manusia lainnya. Salah satunya sebagai sarana untuk bersyukur dan mengagungkan Allah karena Dia telah menciptakan kehidupan yang beragam ini. Ada 5 titik singgung di dalam paradigma PAI pada pendidikan inklusi. Yang pertama,
Pendidikan sebagai kewajiban dan hak. Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu atau pendidikan bagi setiap penganut agama Islam adalah wajib hukumnya. Sumber Islam baik Al-Quran maupun hadis banyak memuat betapa pentingnya menuntut ilmu sehingga harus diwajibkan. Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan kewajiban baik untuk memahami kewajiban Islam maupun untuk membangun kebudayaan atau peradaban. Tuntutan kewajiban yang banyak tertuang dalam sumber Islam baik Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, prinsip pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusi merupakan implikasi dari prinsip pendidikan sebagai hak asasi manusia yang penerjemahannya dalam kebijakan global pada tahun 1990 menjadi pendidikan untuk semua. Sementara pendidikan Islam secara historis di masa peradaban klasik telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi pendidikan untuk semua melalui pembentukan tradisi melek-huruf. Ketiga, memandang pendidikan sebagai kewajiban dan hak asasi manusia. Maka setiap manusia tidak boleh termarginalisasikan dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan. Keempat, perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan inklusi berupaya menumbuh kembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik. Karena semua individu berbeda dalam bakat dan kemampuannya, maka tidak dapat diharapkan bahwa dua orang atau lebih bereaksi dengan cara yang sama terhadap rangsangan lingkungan yang sama. Demikian juga seseorang tidak dapat mengharapkan hasil yang sama dari orang dengan perkembangan usia dan intelektual yang sama. Terakhir, yang kelima, cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal. Karena segenap daya dan potensi peserta didik wajib dan berhak ditumbuh kembangkan, maka faktor eksternal di lingkungan sekolah harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik. Kaitan pendidikan inklusif dengan pendidikan kebutuhan khusus. Antara pendidikan inklusif dan pendidikan kebutuhan khusus memiliki kaitan yang sangat erat. Pendidikan inklusif merupakan paradigma yang membicarakan tentang sistem pendidikan yang terbuka, tidak diskriminatif, dan berpusat pada anak yang mengakomodasi semua anak dalam sistem yang sama. Sementara itu, pendidikan kebutuhan khusus mengkaji tentang individu anak, tentang hambatan belajar dan kebutuhannya. Dengan kata lain, jika mereka membicarakan pendidikan inklusif dan pendidikan kebutuhan khusus seperti membicarakan antara wadah dan isi. Hal yang penting perlu dijelaskan dalam kaitan pendidikan inklusif dan pendidikan kebutuhan khusus adalah tentang istilah anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus mengandung pengertian bahwa setiap anak memiliki kemampuan belajar dan pada situasi tertentu memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang memerlukan penyesuaian dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, istilah anak berkebutuhan khusus bukan istilah pengganti anak yang mengalami disabilitas, melainkan istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang anak yang memerlukan penyesuaian dalam proses pembelajaran akibat adanya hambatan belajar atau hambatan perkembangan yang dialami. Interpretasi masyarakat tentang paradigma pendidikan inklusif dan implementasinya. Anggapan dan tanggapan tentang sekolah inklusi. Dalam hal ini, masyarakat menganggap bahwa sekolah inklusif itu sama dengan SLB. Padahal kenyataannya berbeda. Penerapan pendidikan inklusif sejatinya mampu mendorong perkembangan kualitas pendidikan bagi warga negara, memiliki tujuan luhur demi memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan layanan pendidikan dan memenuhi program wajib belajar. Kedua, perkembangan pendidikan inklusif. Euforia masyarakat tentang penerapan pendidikan inklusif kian melambung, diiringi dengan pertumbuhan jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif semakin meningkat. Bahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
telah mendorong pendidikan inklusif pada tingkat universitas dan telah dibuktikan dengan munculnya pusat layanan disabilitas di beberapa universitas di Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan perkembangan ke arah positif dalam bidang layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun demikian bukan berarti pemerintah dapat meninggalkan sejumlah program yang harus diterapkan dari segi implementasi pendidikan inklusif. Sebagai contoh, aksesibilitas, pemerataan, dan tenaga ahli. Penerapan pendidikan inklusif semestinya tidak hanya mengubah status sekolah reguler menjadi inklusi, namun juga harus diiringi dengan pengembangan aksesibilitas untuk siswa berkebutuhan khusus. Paradigma pendidikan khusus, pendidikan luar biasa, special education. Pendidikan khusus atau PLB, special education, dipengaruhi sangat kuat oleh paradigma yang berkembang dalam dunia medik. Oleh karena itu, dikenal dengan model medik atau medical model. Hal ini ada hubungannya dengan sejarah perkembangan pendidikan khusus di mana para pionirnya adalah para dokter. Oleh karena itu, cara kerja bidang kesehatan medis dibawa oleh para pionir pendidikan khusus para dokter untuk memahami persoalan disabilitas. Dengan hal ini, maka pendidikan agama Islam dalam paradigma pendidikan inklusif adalah pendidikan PAI merupakan pendidikan nilai-nilai PAI secara universal. Dengan demikian, tujuan PAI bukan hanya dalam misi mencerdaskan peserta didik secara IQ, kecerdasan intelektual. PAI juga hendaknya ingin memosisikan semua peserta didik secara adil dan setara. Artinya, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk memahami bahkan menjadi ahli ilmu agama secara teoristis, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan nyata di lembaga pendidikan yang inklusif. Dengan kata lain, PAI sesungguhnya tidak hanya tertuju pada hasil, tapi juga mementingkan proses yang tepat, yakni salah satunya bagaimana supaya proses kegiatan PAI tidak melakukan pendiskriminasian terhadap sebagian ataupun semua peserta didik.